Revolusi Industri 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Revolusi Industri 1.0 juga dikenal sebagai revolusi industri pertama adalah periode pergeseran signifikan dalam cara barang dan jasa diproduksi, ditransportasi, dan dikonsumsi yang dimulai di Inggris pada awal abad ke-18 dan menyebar ke bagian lain dunia selama beberapa dekade. Ini ditandai dengan pengenalan mesin-mesin baru, penggunaan tenaga uap, dan pengembangan sistem manufaktur yang lebih efisien. Revolusi ini memiliki dampak yang sangat besar pada ekonomi, masyarakat, dan politik dan dianggap sebagai titik balik penting dalam sejarah manusia. Sejarah Revolusi Industri 1.0. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18 ketika masyarakat pertanian menjadi lebih maju dan urban. Kereta api lintas benua, mesin uap, listrik, dan penemuan-penemuan lainnya mengubah masyarakat secara permanen. Makna dari revolusi industri sendiri yakni perubahan besar cara manusia memproduksi barang ataupun jasa. Hingga saat ini, revolusi industri sendiri telah memasuki revolusi industri keempat atau lebih dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0. Perubahan yang terjadi berdampak pada seluruh bidang kehidupan seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya serta bersifat global. Ciri-ciri revolusi industri 1.0. Penggunaan mesin uap. Mesin uap yang dikembangkan oleh James Watt dan lainnya menjadi pusat dari inovasi teknis pada masa ini. Mesin ini digunakan untuk memproduksi tenaga mekanis yang menggantikan tenaga manusia atau hewan. Perubahan dalam industri tekstil. Teknologi baru seperti spinning jenny dan alat tenun mekanis meningkatkan produktivitas industri tekstil dan mengubah cara produksi kain. Pertumbuhan infrastruktur transportasi. Pembangunan jalur kereta api dan kapal uap memungkinkan pengangkutan barang dan orang yang lebih cepat dan efisien, yang mendorong perdagangan dan ekspansi ekonomi. Urbanisasi. Pertumbuhan industri menyebabkan pergeseran besar dalam populasi dari pedesaan ke perkotaan. Karena orang-orang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan di pabrik-pabrik. Peningkatan produksi dan efisiensi. Sistem produksi yang lebih efisien dan mesin yang lebih produktif meningkatkan kapasitas produksi barang secara massal. Penggunaan mesin uap. Mesin uap yang dikembangkan oleh James Watt dan lainnya menjadi pusat dari inovasi teknis pada masa ini. Mesin ini digunakan untuk memproduksi tenaga mekanis yang menggantikan tenaga manusia atau hewan. Faktor revolusi industri 1.0. Adapun faktor yang menyebabkan munculnya revolusi industri yaitu: pertama, situasi politik yang stabil. Kedua, Inggris kaya akan bahan tambang seperti batu bara, besi, timah, dan kaolin. Yang ketiga, adanya penemuan baru di bidang teknologi mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi. Yang selanjutnya, kemakmuran Inggris akibat majunya pelayaran dan perdagangan, serta tersedianya modal yang besar untuk bidang usaha. Yang kelima, pemerintah memberi perlindungan hukum bagi hasil temuan baru atau hak paten sehingga mendorong kegiatan penelitian ilmiah. Yang keenam, besarnya arus urbanisasi akibat revolusi yang mendorong pemerintah Inggris membuka industri yang lebih banyak. Dari revolusi industri 1.0. Dampak revolusi industri, di balik semua perubahan pasti ada dampak positif dan negatif yang menyertai, begitupun dengan perubahan yang dibawa oleh revolusi industri. Bahkan dampaknya terasa di beberapa bidang, mulai dari ekonomi hingga sosial. Berikut penjelasan singkatnya. Dampak di bidang ekonomi. Dampak yang paling terasa di bidang ekonomi adalah kemunculan banyak perusahaan besar, lapangan kerja baru, juga kota-kota industri yang kemudian menggerak perekonomian negara. Dampak di bidang lingkungan. Sementara itu, di bidang lingkungan dampak negatif lebih banyak dirasakan daripada dampak positif. Salah satu contohnya
adalah pencemaran air, udara, dan juga tanah sehingga kesehatan masyarakat menurun. Dampak di bidang politik. Dampak revolusi industri di bidang politik ditandai dengan kemunculan berbagai paham, misalnya seperti imperialisme modern, nasionalisme maupun demokrasi. Asap yang dihasilkan oleh kendaraan dan juga manufaktur membuat kualitas udara menurun dan merusak lapisan ozon. Selain itu, limbah pabrik dan rumah tangga yang tidak dapat diolah dengan baik berperan besar dalam pencemaran air dan tanah. Dampak di bidang sosial. Secara umum, kemajuan yang didapatkan dari revolusi industri banyak dirasakan dari daerah perkotaan. Dengan begitu, muncul ketimpaan ekonomi, pembangunan dan gaya hidup antara daerah, perkotaan, dan pedesaan. Pada akhirnya, ketimpangan ini membuat banyak orang pergi ke kota, mengadu peruntungan demi memperbaiki nasib. Walaupun kenyataannya, tidak semua orang bisa hidup di perkotaan yang biaya hidupnya mahal. Jadi, bisa dikatakan revolusi industri secara tidak langsung berperan dalam meningkatkan angka kemiskinan. Tak cukup sampai di situ, pengganti tenaga manusia dengan teknologi mesin dalam proses produksi membuat jumlah lapangan kerja di beberapa industri menurun. Hal ini diperparah dengan sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan dunia kerja sehingga penyebaran tenaga kerja jadi kurang maksimal. Contoh revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 yang berlangsung dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-19. Tandai dengan perubahan besar dalam teknologi dan industri yang mengubah cara produksi barang, dan contoh-contohnya meliputi 1. Yaitu mesin uap. Penemuan dan penggunaan mesin uap oleh James Watt pada akhir abad ke-18 memungkinkan peningkatan efisiensi dalam produksi dan transportasi. Mesin ini digunakan di pabrik, kereta api, dan kapal. Nah, yang kedua ada industri tekstil. Penemuan mesin tenun otomatis seperti spinning jenny oleh James Hargreaves dan Paul Loeb and Edmund Cartwright mempercepat produksi kain dan pakaian, menggantikan kerja manual dengan mesin. Ketiga, proses produksi besi. Pengembangan proses paddling oleh Henry Ford memungkinkan produksi besi berkualitas tinggi dalam jumlah besar, yang penting untuk pembangunan infrastruktur dan peralatan industri. Sekarang teman-teman, kita sudah sampai di penghujung presentasi ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari revolusi industri 1.0 adalah peralihan dari produksi manual ke produksi dengan mesin. Dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18, dipicu oleh penemuan mesin uap dan teknologi baru lainnya. Ini membawa peningkatan efisiensi produksi dan pertumbuhan ekonomi. Ciri-cirinya termasuk penggunaan mesin, urbanisasi, dan perubahan struktur sosial. Dampaknya meliputi peningkatan produksi, perubahan sosial, dan pencemaran lingkungan. Contohnya adalah pabrik tekstil di Manchester dan mesin uap James Watt. Sekian dari presentasi kami mengenai revolusi industri 1.0. Sampai jumpa di pertemuan presentasi kita selanjutnya. Sampai jumpa.